Stop dulu. Bandung tahun 46 berubah jadi kota yang tegang banget. Sekutu masuk dan situasi langsung kacau. Pasukan Indonesia nggak mau kota ini jatuh ke tangan musuh. Mereka siap ambil keputusan yang ekstrem. Sekutu memberi ultimatum kepada rakyat Bandung. Semua warga harus mengosongkan kota. Warga terpaksa angkat barang dan pergi ke arah selatan. Bandung jadi seperti kota tanpa jiwa. Pejuang kita sadar, kalau Bandung ditinggalkan begitu saja, sekutu bakal menang mudah. Mereka harus bertindak. Lalu muncul ide paling gila dan paling heroik. Kota ini harus dibakar. Pejuang mulai berkumpul di ganggang Bandung. Mereka bisik-bisik merencanakan aksi malam itu. Rumah-rumah penting ditandai. Ini bukan vandalisme, ini strategi perang. Setiap titik api sudah dihitung. Mereka harus sinkron atau gagal total. Lah, serius dibakar beneran? Tapi para pejuang tetap mantap. Bandung lebih baik hancur daripada direbut. Persediaan bensin, kayu, dan lampu minyak disiapkan. Beberapa warga menangis melihat rumah mereka terakhir kali. Pejuang menghibur mereka sambil memegang senjata. Tekad mereka keras banget. Malam mulai turun, saatnya mendekat. Obor pertama dinyalakan. Api langsung merambat ke rumah kayu. Pejuang berlari dari titik ke titik dengan cepat. Ledakan kecil terdengar dari gudang amunisi. Langit Bandung berubah oranye. Sekutu panik melihat kobaran api dari kejauhan. Api makin membesar, seperti lautan. Inilah kenapa namanya Bandung Lautan Api. Pejuang tetap berjalan tenang meski panas. Mereka tahu, ini bukan akhir, ini awal perlawanan besar. Pak Anto cuma bisa bilang, "Ih, panas banget, pasti AC-nya rusak." Bandung benar-benar berubah jadi bara. Sekutu mencoba masuk lewat utara. Tapi asap tebal bikin mereka buta arah. Pejuang memanfaatkan momen ini. Mereka menyerang dari sisi gelap. Para pejuang bergerak mundur sambil menahan pasukan lawan. Api makin besar, jalan sulit dilewati. Beberapa bangunan roboh. Sekutu mulai bingung strategi. Pejuang tetap tenang meski situasi gila. Ledakan kedua terdengar. Percikan api berterbangan seperti bintang. Sungai-sungai memantulkan cahaya merah. Beberapa hewan berlarian ketakutan. Langit penuh asap hitam. Ulang, satelit pun kalau lihat pasti bingung. Pejuang tetap kompak walau letih. Mereka sadar ini belum selesai. Sekutu akhirnya mundur sedikit. Tapi Bandung sudah hampir habis dilalap api. Rumah tinggal rangka. Jalanan berubah jadi jalur bara. Udara panas menyengat kulit. Pak Anto kipas-kipas kayak mau pingsan. Pejuang masih mengatur barisan.
Mereka harus memastikan evakuasi aman. Beberapa relawan mengangkat anak kecil. Ini bukan cuma perang. Ini pengorbanan. Bandung sudah tidak sama lagi. Tapi semangat warganya justru berkobar. Mereka kebingungan melihat kota yang nyaris hilang. Tidak ada yang bisa direbut lagi. Ini adalah kemenangan moral besar. Bandung mungkin hilang, tapi kehormatannya tetap utuh. Bandung yang hangus menjelma jadi simbol perlawanan. Tidak ada kota lain yang berani melakukan ini. Beberapa warga menangis melihat rumah mereka terakhir kali, tapi mereka tetap melangkah. Pejuang memanfaatkan momen ini untuk mengatur ulang strategi mereka. Mereka tahu pertarungan belum selesai. Tentara sekutu terdiam melihat kota yang berubah menjadi tumpukan bara. Mereka datang untuk menduduki, tapi yang tersisa hanya ribuan warga sudah pergi jauh sebelum sekutu masuk. Mereka meninggalkan kota yang sengaja dibuat tak berguna bagi musuh. Sekutu mencoba mencari tempat berteduh, tapi hampir semuanya telah jadi abu. Tidak ada gedung, tidak ada markas, hanya puing hangus. Tapi itu bukan kehancuran biasa. Itu adalah pernyataan keras bahwa rakyat menolak tunduk. Bandung berubah menjadi simbol yang mengejutkan dunia. Keputusan itu ekstrem, tapi justru membuat rakyat semakin bersatu. Para pejuang tahu mereka bisa mati kapan saja, tapi mereka tetap berjalan dengan dada tegak. Pejuang Indonesia menjaga rombongan dari jauh belakang. Mereka siap menorbangkan diri jika musuh menyergap. Dari kejauhan hanya terdengar runtuhan dan letupan. Kota itu seakan sedang menghembuskan napas terakhirnya. Tiap langkah menjauh dari Bandung terasa berat, tapi mereka tahu ini satu-satunya cara untuk menang. Mereka tak lagi punya rumah, tapi mereka tetap punya harapan. Dan itu cukup. Sekutu semakin bingung. Mereka masuk kota, tapi tak menemukan apa-apa selain arah. Bahkan markas mereka pun tidak bisa didirikan. Tidak ada tempat yang cukup aman. Perintah sekutu juga terlambat datang. Mereka tak menyangka Bandung berani melakukan hal segila itu. Di sisi lain, pejuang Indonesia merasa langkah ini memberi napas baru. Mereka jadi yakin kota boleh runtuh, tapi semangat tidak. Di sisi lain, pejuang Indonesia merasa langkah ini memberi napas baru. Mereka jadi yakin kota boleh runtuh, tapi semangat tidak. Walau selamat, warga tetap ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun justru di tempat pengungsian itu, rasa kebersamaan tumbuh lebih kuat. Sementara itu, api di Bandung masih belum benar-benar padam. Bara kecil masih terus menyala berhari-hari. Sekutu tahu mereka kalah secara mental. Rakyat Bandung berhasil meruntuhkan moral mereka tanpa perang besar. Bahkan markas mereka pun tidak bisa didirikan. Tidak ada tempat yang cukup aman. Perintah sekutu juga terlambat datang. Mereka tak menyangka Bandung berani melakukan hal segila itu. Di sisi lain, pejuang Indonesia merasa langkah ini memberi napas baru. Mereka jadi yakin kota boleh runtuh, tapi semangat tidak. Walau selamat, warga tetap ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun justru di tempat pengungsian itu, rasa kebersamaan tumbuh lebih kuat. Sementara itu, api di Bandung masih belum benar-benar padam. Bara kecil masih terus menyala berhari-hari. Sekutu tahu mereka kalah secara mental. Rakyat Bandung berhasil meruntuhkan moral mereka tanpa perang besar. Banyak komandan mereka tak percaya. Bagaimana mungkin sebuah kota rela dibakar? Begitu mereka bertanya. Tapi bagi rakyat Indonesia, ini bukan kegilaan, ini strategi. Karena jika Bandung jatuh utuh ke tangan sekutu, perlawanan di daerah lain bisa runtuh. Harga yang dibayar memang besar, tapi perjuangan kemerdekaan memang tak pernah murah. Orang membawa luka, tapi juga membawa harapan. Di balik api yang mengerikan, ada keberanian yang tak terbakar. Anak-anak muda berjanji akan kembali suatu hari nanti.
bukan untuk menyerang, tapi untuk membangun lagi. Api akhirnya benar-benar padam. Tapi ceritanya mulai menyala ke seluruh Nusantara. Kisah Bandung Lautan Api pun menyebar cepat. Orang-orang takjub akan keberanian rakyatnya. Sejak itu, Bandung bukan hanya sebuah kota. Bandung adalah simbol perlawanan.